Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia surat Al-Ahzab 33 ayat 33 tentang Imam Al-Mahdi, imam tersembunyi dan satria penyingit satria tersembunyi. Pada surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 menjadi perdebatan para ahli, baik itu di kalangan ulama Islam hingga ilmuwan barat yang mengkhususkan penelitiannya pada dunia Islam. Perdebatan tersebut terutama tertuju pada adanya perubahan atau penggunaan bentuk jamak feminim atau kunna yang digunakan pada ayat 32 yang berbunyi menyapa para istri Nabi ke bentuk jamak maskulin, atau kum di ayat 33 dalam kalimat di mana Allah menyapa ahlul bait lalu kembali menggunakan bentuk jamak feminim pada ayat 34. Atas keganjilan inilah, maka pembahasan tentang ahlul bait di kalangan ulama menjadi begitu beragam. Oleh karena Al-Quran sebagai rujukan utama hanya 2 kali menyebut frase ahlul bait, yaitu pada surat Al-Hud ayat 73 dan surat Al-Ahzab ayat 33. Dan di surat Al-Ahzab ayat 33 lah di mana Allah secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk memurnikan atau menghilangkan dosa ahlul bait. Jika diperhatikan, nomor surat Al-Ahzab 33 dan nomor ayat 33 memang mencolok karena angka yang kembar. Keunikan ini tentu saja ada maknanya. Ini terkait erat dengan Al-Mahdi. Jadi pada ayat 32, ya nisa'an nabiyyi laskuna, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak, kata kunna bentuk jamak feminim. Lalu di awal ayat 33, buyutikunna, pada kata rumahmu masih menggunakan bentuk jamak feminim, kunna. Namun di bagian akhir ayat tiba-tiba bentuk jamak yang digunakan berubah menjadi kum atau bentuk jamak maskulin, yaitu pada frase memurnikanmu yutakhirakum. Lalu kembali menggunakan bentuk kunna lagi di ayat 34 pada frase rumahmu, buyuti kunna. Kata yutakhirah dijelaskan sebagai bentuk kata kerja tidak sempurna untuk orang ketiga tunggal atau maskulin. Di sisi lain, kata yutakhirah juga dijelaskan sebagai subjunktif mood, yaitu bentuk pengandaian untuk menggambarkan situasi. Jika kita mencermati bahwa kata yutakhirah adalah bentuk kata kerja tidak sempurna, yang kata itu dapat kita lihat sebagai pengandaian situasi ketidaksempurnaan Al-Mahdi sebelum diisilah atau diperbaiki oleh Allah. Dari riwayat yang berkembang dalam tradisi Islam, kita ketahui bahwa Al-Mahdi hanya akan resmi ditampilkan Allah ke khalayak umum setelah terlebih dahulu diisilah atau diperbaiki atau disinkronisasi secara sempurna jasmani dan rohaninya. Inilah tujuan dari keinginan Allah untuk memurnikannya. Perbaikan jasmani dan rohani Al-Mahdi, sang ahlul bait, inilah yang diisyaratkan dalam bentuk kum, kata ganti objek jamak maskulin. Jadi, jasmani dan rohani beliau itu dalam kebahasan dinilai sebagai objek jamak maskulin. Di samping itu, benarkah surat Al-Ahzab dan COVID-19 berkaitan? Jadi, pesan yang dikaitkan dengan virus corona atau COVID-19 hanya ada kata korna, bukan corona. Lantas semua itu dikaitkan. Di sana ada kata sambung wa yang artinya dan. Huruf qaf kenapa dibaca c atau k, padahal bahasa Latin dengan bahasa Arab beda dan jangan dihubung-hubungkan. Huruf waw tidak dapat disambung di awal kata untuk dibaca ayat sebelumnya. Di ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab ini tentang wanita, istri-istri Nabi lebih baik berdiam diri di rumah saja, bukan karena wabah penyakit menular seperti corona. Karena untuk saat ini istilah stay at home dan work from home bukan untuk wanita saja. Para pria pun di atas status darurat dunia disarankan stay at home, bisa work from home. Pria maupun wanita, tua maupun muda boleh keluar rumah bila ada keperluan yang memang butuh untuk keluarga karena kondisi yang penting, karena terjadi pandemi corona atau COVID-19. Dalam hadis yang sahih atau ayat yang memang berhubungan dengan balada virus yang menyerang dunia ini, seperti ungkapan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, jika kalian mendengar wabah-wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah meninggalkan tempat itu.
Selain hadis tersebut bisa dibilang sahih, hadis tersebut tepat dengan situasi dan kondisi yang sedang menguncang dunia, bagaikan dunia sepi tanpa lalu lalang manusia dan kendaraan. Bersembunyi dalam bahasa Jawa kuno dapat dimaknai sebagai peningit, pemuda yang teguh pendiriannya, kokoh keyakinannya meski di hadapan raja yang zalim, tidak merasa gentar sedikit pun, adalah pemuda jantan, gagah dan berani. Pemuda seperti itu adalah tipikal seorang satria. Dalam bahasa Jawa disebut satrio. Umat Islam yang ada sekarang ini adalah umat yang hidup dan tunduk pada kekuasaan raja yang bernama hawa nafsu. Segala tindakannya, laku dan perbuatannya, semua yang dilaksanakan berdasarkan kehendak nafsu dan untuk tujuan nafsu. Mulutnya mudah berkata bahwa semua karena Allah semata, akan tetapi hatinya yang paling kecil mengatakan tidak. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan uang dengan bahasa yang lebih dihaluskan, rezeki Allah. Hal itu tidak dilarang dalam agama, malah dianjurkan dengan tujuan agar umat Islam bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, kemudian membagi rezekinya dalam bentuk zakat dan sodako. Orang-orang yang melaksanakan tauhid murni kepada Allah memiliki mental dasar sebagai sarana ksatria karena mereka ditempatkan di dalam sebuah arena perjuangan untuk membawa misi Allah. Seluruh nabi dan rasul jika tidak memiliki mental ksatria tidak akan mungkin bisa bertahan menghadapi semua tantangan yang berat. Apa yang mereka laksanakan bukan untuk kebaikan dirinya, akan tetapi untuk Allah semata. Meskipun mereka adalah ksatria-ksatria Allah, akan tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai peningin, karena mereka tidak disembunyikan. Malah sebaliknya, mereka dipersaksikan atau diperlihatkan kepada manusia agar bisa diceritakan, dipanuti dan diteladani. Yang dimaksud dengan sunatullah adalah hukum Allah, yaitu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berjalan berdasarkan hukum Allah, yaitu hukum keseimbangan. Bila ada kesatria Allah yang diperlihatkan atau disaksikan, diketahui oleh manusia, maka pasti ada kesatria Allah yang disembunyikan. Azas hukum sebab akibat dan azas hukum keseimbangan telah terpenuhi karena Allah selalu mentaati hukumnya sendiri. Dalam ramalan Joyoboyo, Satrio Piningit tegas-tegas menyebut satu orang saja, sedangkan Al-Quran menyebut pemuda-pemuda itu lebih dari satu orang. Allah merahasiakan jumlah pastinya. Benar, Satria Piningit hanya satu orang saja. Satria Piningit adalah pemimpin. Pemuda-pemuda yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang jumlahnya dirahasiakan adalah murid-murid sekaligus sebagai pengikut setia Satria Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo, Satria Piningit disebut memiliki murid, tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Al-Quran mengisahkan keberadaan seekor anjing. Anjing adalah simbol kesetiaan dan persahabatan. Tidak ada binatang yang paling setia kepada tuannya kecuali anjing. Tidak ada binatang yang paling mudah bersahabat dengan manusia kecuali anjing. Kuda dan kucing termasuk binatang yang bisa bersahabat dengan manusia. Akan tetapi keduanya tidak memiliki kesetiaan. Murid-murid Satria Piningit amat sangat setia kepada Satria Piningit. Mereka tahu betul siapa Satria Piningit yang sesungguhnya. Akan tetapi mereka menjaga dan menutup rapat-rapat rahasia itu sampai saat waktunya tiba. Posisi anjing di depan pintu gua memberi makna bahwa kesetiaan murid akan dibuktikan dengan menjaga mulut mereka atau pintu gua agar tidak memberitahukan kepada siapapun sosok Satrio Piningit yang sebenarnya. Antara murid yang satu dengan murid lainnya memiliki persahabatan yang kental. Mereka memiliki hakikat sejatinya sebuah persaudaraan. Semua murid-murid Satria Piningit adalah laki-laki. Meskipun memiliki istri dan anak, namun istri dan anak-anaknya itu tidak dimasukkan dalam kategori murid. Kata yang tepat menyebut istri dan anak-anak mereka sebagai pengikut Satrio Piningit. Murid-murid Satria Piningit memiliki kekuatan, memiliki semangat seperti pemuda tangguh, tak terkalahkan dan selalu siap melaksanakan perintah Satria Piningit. Dalam melaksanakan perintah itu, mereka memiliki kesadaran prima, kecermatan, dan kewaspadaan yang tinggi. Dalam ramalan Joyoboyo juga tidak menyebut bahwa Satria Piningit membawa misi agama tertentu. Tidak ada agama yang dia benarkan dan tidak ada agama yang disalahkan. Rumah peribadatan di atas gua Kahfi hanyalah simbol yang bisa memberi pencerahan kepada kita bahwa posisi yang dimiliki Satria Piningit sangat strategis karena posisi dia berada di bawah tahta Tuhan atau rumah peribadatan.
Dalam versi ramalan Joyoboyo, posisi Satria Piningit disebut sebagai anak dewa berwujud manusia. Bila Satria Piningit muncul, maka dia menggunakan nama barunya. Bila mana telah muncul, maka ikutilah perkataannya. Karena perkataannya itulah adalah kebenaran. Perkataannya bernilai sebuah firman, bernilai sabda, bermakna sebagai titah dari seorang pemimpin atau raja yang bijaksana. Bila Allah telah mengizinkan Satria Piningit menggunakan nama barunya, kemudian manusia telah mengetahui bahwa nama itu adalah nama kesatria Allah yang disembunyikan, maka dapat dikatakan sepertiga dari rahasia Satrio Piningit telah mengetahui sosok pengguna atau pemilik nama tersebut. Meski belum berjumpa dengan sosok itu, maka itu berarti 2/3 rahasia Satria Piningit telah dibuka. Bila manusia telah berjumpa dengan Satria Piningit sebagaimana manusia berjumpa dengan Ashabul Kahfi setelah bersembunyi di dalam gua, maka itu berarti seluruh rahasia Satria Piningit telah dibuka dengan terang benderang. Saat itu Satria Piningit bukan lagi kesatria Allah yang disembunyikan, akan tetapi disebut kesatria Allah yang dipersaksikan atau diperlihatkan. Manusia wajib mengikuti perkataannya dan mentaati segala perintahnya. Sebagaimana pada Ashabul Kahfi, kesatria Allah yang nanti akan dilihat oleh manusia tidak membawa misi agama. Syariat Islam ditiadakan, tata cara peribadatan agama lainnya dihapuskan. Tauhid murni kepada Allah ditegakkan dengan cara tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh kesatria Allah yang telah dipersaksikan tersebut. Joyoboyo meramalkan bahwa tanda kemunculan Satria Piningit apabila telah terjadi goro-goro. Yang dimaksud dengan goro-goro adalah terjadinya suatu peristiwa maha dahsyat yang membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sebagai golongan yang mayoritas mendiami negara ini. Bukan tertutup kemungkinan Allah akan membinasakan sebagian besar penduduk Indonesia sebelum hari kiamat tiba dan menyisakan sedikit penduduk untuk menikmati era baru, era pemerintahan Ratu Adil atau Satria Piningit. Goro-goro dan Satria Piningit adalah satu kesatuan yang tak mungkin bisa dipisahkan. Tanpa goro-goro, Satria Piningit tidak akan pernah muncul di tengah-tengah kita semua. Satria Piningit adalah seorang kesatria yang sejak kecil berjuang secara terus-menerus untuk menegakkan kebenaran tanpa ingin diketahui oleh orang lain atau memingit diri. Keyakinan umat Yahudi bahwa Moses atau dalam versi Jawa Ratu Adil akan berjalan dari Gunung Muriah Indonesia menuju Gunung Muriah di Israel. Moses akan memerintah di Israel di istana Raja Sulaiman. Sekarang ini orang Yahudi sedang giat-giatnya membangun kembali kuil dan istana Raja Sulaiman yang sudah runtuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.